Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Anan Zahra dengan NPM 1813023053 dari kelompok 5 akan melakukan presentasi mengenai simulasi argon. Yang pertama, pendahuluan. Di sini ada 3 bahasan. Yang pertama mengenai GROMACS, dinamika molekuler, dan juga mengenai argon. Tentang GROMACS, yaitu pada saat ini perkembangan teknologi komputer dalam bidang kimia memunculkan banyak aplikasi kimia. Nah, salah satunya aplikasi GROMACS. Aplikasi ini bersifat non-komersial dan mampu bekerja dalam sistem operasi Linux. Kemampuan utama GROMACS adalah melakukan simulasi dinamika molekuler serta penyusutan energi. Yang kedua yaitu dinamika molekuler. Dinamika molekuler sendiri merupakan suatu simulasi secara virtual yang dapat digunakan untuk melihat interaksi mikroskopik antar molekul. Hingga kini, perkembangan terhadap simulasi dinamika molekuler terus berlanjut. Simulasi dinamika molekuler secara luas digunakan untuk memperoleh informasi mengenai pergerakan serta perubahan konformasi struktur suatu protein maupun makromolekul biologis lainnya tiap satuan waktu. Kemudian ada argon. Argon sini adalah unsur kimia dengan simbol Al dan nomor atom 18. Ia berada pada golongan 18 tabel periodik dan merupakan gas mulia. Argon adalah gas ketiga yang paling umum di atmosfer bumi dengan kelimpahan sekitar 0,0934%, menjadikannya gas dengan kelimpahan 2 kali kelimpahan uap air. Baik, selanjutnya ada metode, di mana metode yang dilakukan yaitu yang pertama ada file struktur, yang kedua ada topologi molekuler, yang ketiga ada parameter simulasi, terdiri dari jenis simulasi, jumlah langkah, suhu simulasi, dan lain-lain. Untuk lebih lanjutnya, mari simak video mengenai simulasi argon berikut. Di mana simulasi yang akan dilakukan yaitu ada 2, condensation and boiling of argon, yang kedua yaitu freezing and melting of argon.
Pertama yaitu mengenai condensation and boiling of argon. Nah, di sini pertama yang kita dapatkan yaitu temperatur dari simulasi argon yang pertama, di mana adanya penurunan temperatur yang awal berkisar 108,853 Kelvin menurun menjadi 24,3597 Kelvin. Selanjutnya, di sini setelah mendapatkan temperatur, kita juga mendapatkan energi potensial. Energi potensial di sini yang pertama dari 0 kJ per mol menurun sampai minus 97,8992 kJ per mol. Dapat dilihat dari grafik itu terjadi penurunan yang sangat signifikan. Selanjutnya, setelah mengubah data-data yang diperintahkan dalam simulasi argon, didapatkan lagi potensial yang berbeda dari sebelumnya, di mana energi potensial akhir lebih kecil daripada energi potensial sebelumnya. Hal ini dikarenakan memerlukan jarak antar molekul yang besar, maka panjang kotak simulasi harus besar dan jumlah molekulnya kecil. Dapat dilihat dari grafik sebelumnya dengan grafik yang sekarang, penurunannya jauh lebih di bawah dibanding grafik yang sebelumnya. Pada hasil berikutnya, untuk temperatur di atas, suhu didih kali ini naik dari perlakuan sebelumnya, di mana yang awalnya 113,305 Kelvin menurun menjadi 28,5714 Kelvin, sedangkan suhu didih perlakuan awal 108,053 Kelvin menurun menjadi 24,3697 Kelvin. Sehingga temperatur yang sekarang berada lebih tinggi dibanding temperatur yang sebelumnya. Nah, titik didih yang tampak lebih tinggi dari simulasi sebelumnya, hal ini dikarenakan ada yang memperpanjang simulasi dengan mengubah end step sebelumnya 500.000 menjadi 2.500.000, kemudian mengubah annealing time dari 1.000 menjadi 5.000. Di sini setelah melakukan simulasi argon, di sini kami melakukan kembali mengenai heat up. Nah, di sini terdapat perbedaan temperatur dari dua percobaan sebelumnya. Di sini suhu didih terlihat pada heat up mula-mula 57,9832 Kelvin kemudian menjadi 137,815 Kelvin, di mana di sini naik bukan menurun seperti pada grafik-grafik sebelumnya. Dari ketiga temperatur yang telah didapatkan tersebut, yang paling realistis atau mendekati suhu didih atau titik didih asli argon ada saat di heat up, di mana pada suhu akhir 137,815 Kelvin atau sekitar minus 136 derajat Celcius mendekati titik didih argon yang sebenarnya yaitu minus 185,8 derajat Celcius. Percobaan yang kedua melakukan freezing and melting of argon. Di sini hasil yang didapatkan dari percobaan disamping untuk konstanta difusi berkisar kurang lebih 0,0099 kali 10 pangkat 5 cm kuadrat per second. Hal ini berbeda dengan nilai eksperimen yang dinyatakan di atas, yaitu 2,43 kali 10 pangkat 5 cm pangkat 2 per second. Selanjutnya, salah satu cara untuk menganalisis sifat struktural cairan adalah yang disebut fungsi distribusi radial atau radial distribution. Di sini telah kami dapatkan. Nah, di sini yang menunjukkan kemungkinan menemukan pusat atom pada jarak tertentu di sekitar atom. Setelah mendapatkan distribusi radial, di sini juga kami mendapatkan potensial dari argon tersebut. Terakhir didapatkan RDF dari keadaan cair, yaitu hitungan dari fungsi distribusi radial untuk keadaan padat dengan hanya memperhitungkan paruh kedua simulasi. Maka ini hasil dari sebelumnya. Kesimpulan yang didapatkan dari hasil simulasi di atas yaitu yang pertama, argon adalah unsur kimia dengan simbol AR dan nomor atom 18, titik didih argon minus 185,8 derajat Celcius, kemudian konstanta difusi berkisar kurang lebih 0,0099 kali 10 per 5 cm pangkat 2 per second dari simulasi yang dilakukan.